Halo anak-anak kelas 1 SD Marsudini Surakarta, anak-anak yang diberkati Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. How are you? I hope you are fine. Yes, selamat datang kembali bersama Sir Erik di pelajaran jarak jauh, pelajaran bahasa Inggris jarak jauh ya. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian, para eyang, kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris? Apa kabar? Segini juga baik keadaannya, sehat senantiasa, segala usaha pekerjaan bisnisnya lancar diberkati Tuhan. Ya, anak-anak sudah sampai di pertemuan keberapa ini? Kita lihat ya. Kita masuk ke screen-nya. Ya, saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Let's see. Wow, sudah meeting 11 dan sudah November tanggal 2. Ya, hello first graders. Welcome to meeting number 11, ya, November 2nd, 2021. Meeting 11, November 2nd, 2021. Ya, saya besarkan dulu. Ya, supaya bisa lebih kelihatan lagi ya. Oke, anak-anak, di pertemuan ke-11 ini, apa yang sudah saya siapkan? Kita lihat ya. Kita lihat apa yang sudah saya siapkan, dan ya, pengumuman dulu. Ya. Oke, anak-anak, Serik membutuhkan waktu untuk memeriksa semua tugas. Ya, Serik belum selesai, nak. Ya, Serik belum selesai memeriksa semua tugas anak-anak. Serik masih membutuhkan waktu. Serik mohon supaya anak-anak juga sabar menunggu sampai Serik muncul di layar WhatsApp masing-masing ya. Serik memang tidak bisa segera membuka dan meninjau layar tugas anak-anak sesegera setelah anak-anak mengirimkan tugas ya. Ini ada yang keliru nih. Ya, oke. Oke, jadi Serik tidak bisa sesegera membuka dan meninjau layar tugas anak-anak sesegera setelah anak-anak mengirimkan tugas ya. Serik banyak mengerjakan banyak hal dan Serik membutuhkan waktu untuk memeriksa semua tugas anak-anak. Kebetulan kelas 1, kelas 2, kelas 3, 12 kelas ditambah ekstra semuanya mengirimkan tugas. Serik membutuhkan waktu untuk memeriksa masing-masing tugas ya. Dan pasti Serik akan muncul, anak-anakku sekalian pasti akan muncul ya, walaupun tidak sesegera tapi pasti Serik akan muncul karena Serik harus menilai tugas anak-anak. Jadi pasti Serik muncul di setiap layar tugas anak-anak ya. Serik mohon supaya anak-anak tidak mengirimkan chat apapun setelah anak-anak mengirimkan tugas ya, karena akan bisa merubah antrian di WhatsApp. Apalagi ya seminggu lebih Serik kok nggak muncul-muncul ya. Ya, tetap tunggu anak-anak, jangan khawatir, Serik pasti akan muncul di layar tugas anak-anak ya. Dan tolong anak-anak tetap menyimpan file tugas di dalam cellphone. Anak-anak bisa minta izin ke papa, ke mama dengan sopan tentunya untuk meminta tolong supaya papa dan mama tetap menyimpan file penampilan anak-anak ini di dalam cellphone ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya anak-anak sekalian. Ya, let's pray, berdoa dulu. Ada yang baru, nak? Ada kalimat baru, sebenarnya bukan kalimat yang baru sebenarnya, sama, cuma ya, Serik menambahkan satu kata baru, guidance. Ya, tuntunan bisa, pimpinan juga bisa, ya kan? Oke, tuntunan ya, guidance, tuntunan. Oke. Yuk, kita berdoa. Masih ingat cara mengajaknya? Kemarin Serik mendengarkan ada yang sudah bisa berdoa dengan lancar. Wow, keren banget ya. Diteruskan ya, nak ya. Serik lupa siapa itu. Cuma sering mendengar ya, ada yang sudah lancar mengatakan doa ini. Silakan dipakai dalam kehidupan doa sehari-hari ya. Oke. Ya, oke. Let's pray, shall we? Itu adalah cara kita mengajak, nak. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me.
You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom, and we need your guidance. Oke, mudah-mudahan semakin ke sini dan sampai di pertemuan ke-11 ya, sudah semakin hafal anak-anak, sudah semakin lancar doa ini ya. Oke. Merah, hijau, merah ya. Oke, nanti kita bicarakan itu. Ya, sekian lagi nak. Kita aja doa. 3, mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom and we need your guidance. Oke, silakan dicoba ya kalau sudah anak-anak lancar. Mengatakan doa ini ya bisa dibawa dalam doa anak-anak setiap hari. Sambil berdoa, sambil belajar bahasa Inggris, sambil belajar noun, verb, noun. Sambil belajar merah, hijau, merah. Ya. Oke, kita lihat apa lagi yang sudah saudara siapkan. Oh, ini. Saudara ingatkan lagi, ya nah ya. Sambil pakai stop share ya. Oke, anak-anak, saudara kembali mengingatkan 3 dasar pelajaran bahasa Inggris di kelas kecil ini ya bersama Saudara Erik. Saudara mengajar di kelas 1, di kelas 2, dan di kelas 3. Ya, kalau seandainya Tuhan masih mengizinkan Saudara Erik untuk mengajar anak-anak sampai di kelas 3, Saudara Erik akan menggunakan ketiga dasar pelajaran bahasa Inggris ini. Yang nomor 1, language is a gift from God. Bahasa adalah hadiah daripada Tuhan. Ya, dengan kata lain, Tuhan sudah memberikan segala peralatan bagi kita untuk berbahasa. Ya, Tuhan sudah melengkapi apa-apa saja yang kita gunakan untuk berbahasa. Ya, ada bibir, ada gigi, lidah, pipi, ya kan, rahang, ya, tenggorokan, pita suara, paru-paru, ya, itu alat-alat yang kita gunakan supaya kita bisa bercakap-cakap, ya kan. Lalu Tuhan juga sudah sediakan software di sini ya, di dalam kepala kita tidak terlihat ya, karena tersimpan di sana perangkat lunak ya, yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita bisa mengolah dalam berbahasa ya. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi pengalaman Saudara Erik ya. Itu yang pertama, language is a gift from God. Bahasa adalah hadiah daripada Tuhan ya. Yang kedua, the basis of all written or spoken communications is sentence. The basis of all written or spoken communications is sentence. Dasar dari semua komunikasi tertulis dan tulisan diucapkan adalah kalimat. Dan yang berikutnya, yang terakhir, the life of a sentence lies on its verb. Nyawa atau kehidupan sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Ya, dengan kata lain, kelak ya, kelak itu di waktu yang mendatang. Jika anak-anak diminta untuk menulis atau anak-anak diminta untuk bercakap-cakap ya, tentunya anak-anak akan diarahkan atau diminta untuk selalu dalam bentuk kalimat, berucap dalam bentuk kalimat dan menulis dalam bentuk kalimat. Jika anak-anak ingin membentuk kalimat, anak-anak wajib membutuhkan yang namanya kata kerja ya. Itulah sebabnya Saudara banyak menerangkan atau memperkenalkan kepada anak-anak kata kerja ya yang berwarna hijau itu dia ya. Oke, kita kembali ke layar tadi. Nah, itu dia ya. Nah, anak-anak, Sir Erik mendapatkan ketiga kalimat ini ya.
Sir Erik mendapatkan ketiga kalimat ini sewaktu Sir Erik mengerjakan pelatihan bahasa Inggris dari PACE, judulnya PACE ya, dari School of Tomorrow dari Amerika. Cuma Sir Erik lupa nama kotanya ya. Jadi ketiga kalimat ini Sir Erik temukan sewaktu Sir Erik mempelajari sebuah modul bahasa Inggris dari sebuah sekolah di Amerika namanya School of Tomorrow. Ya, judul bukunya adalah PACE ya, PACE. Ya, jadi ini buatan orang Amerika ya, bukan dari kata-kata Sir Erik sendiri. Jadi itu dari Amerika dan cocok dengan apa yang Sir Erik butuhkan ya. Oke, berikutnya. Ya, Sir Erik pada kesempatan hari ini, Sir Erik memperkenalkan yang namanya source language. Source language. Ya, dan juga target language. Source language dan target language. Source language disebut bahasa asal atau bahasa sumber, dan target language disebut sebagai bahasa tujuan atau bahasa yang dituju. Nah, source language atau bahasa asal atau bahasa sumber dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Dan berikutnya, target language atau bahasa yang kita tuju atau bahasa tujuan kita adalah bahasa Inggris. Ya. Nah, dengan demikian, Sir Erik akan selalu mengajar anak-anak dengan menggunakan dua bahasa. Ya, sekali lagi, Sir Erik memperkenalkan ini sebagai pengetahuan bagi anak-anak, source language dan target language. Ya, source language disebut sebagai bahasa asal atau bahasa sumber, Sir Erik juga kasih warna merah, dan bahasa asal atau bahasa sumber dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa pertama kita, bahasa persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa pertama yang kita pelajari. Ya. Lalu berikutnya, Sir Erik memperkenalkan target language. Target language adalah bahasa tujuan atau bahasa yang kita tuju. Ya. Dan bahasa tujuan atau bahasa yang kita tuju dalam hal ini adalah bahasa Inggris, bahasa asing, ya. Jadi bukan bahasa utama. Bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang kita tuju di luar bahasa Indonesia dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Yuk kita lihat sebenarnya Sir Erik ingin memperkenalkan apa sih? Ya, mungkin anak-anak mungkin bertanya, ini Sir Erik mengajar bahasa Inggris atau mengajar bahasa Indonesia? Ya, kita lihat berikutnya. Nah, anak-anak, ada yang Sir Erik ingin sampaikan kepada anak-anak ini. Sir Erik ingin berbagi pengalaman Sir Erik dalam belajar bahasa Inggris sampai hari ini. Sir Erik berdiri, ya, sampai pada hari ini masih belajar bahasa Inggris, ya. Sir Erik ingin membagi sebenarnya apa yang Sir Erik alami di dalam otak Sir Erik ini sewaktu Sir Erik berkata-kata dalam bahasa Inggris. Ya. Anak-anak, Sir Erik bisa mencoba membagikan kepada anak-anak. Sir Erik mencoba menceritakan kepada anak-anak sebenarnya seperti apa sih. Tadi di depan Sir Erik bercerita tentang, oke, stop, share sudah ya. Tadi di depan Sir Erik bercerita bahwasanya salah satu dasar pelajaran atau salah satu dasar kita belajar bahasa Inggris adalah language is a gift from God. Bahasa adalah hadiah daripada Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi segala Tuhan sudah melengkapi kita dengan berbagai macam alat ya untuk berbahasa di dalam tubuh kita ini ya, dari hardware ya, hardware itu perangkat keras ya, bisa kita pegang, bisa kita lihat ya kan, mulai dari bibir, gigi, lidah ya kan, pipi, langit-langit mulut ya kan, tenggorokan, pita suara, paru-paru ya kan, hidung ya, telinga ya kan. Itu adalah perangkat keras kita untuk kita berbicara dalam untuk kita bisa bercakap-cakap atau berbicara atau berbahasa.
Tuhan juga sudah melengkapi kita dengan software perangkat lunak ya. Kalau komputer itu istilahnya driver ya, yang mengendalikan semuanya, yang mengontrol semuanya ya. Nah, itu ada di sana di dalam otak kita. Kita tidak bisa melihatnya ya. Nah, setiap kali Sir Erik berbicara dalam bahasa Inggris, Sir Erik mencoba memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam otak Sir Erik ya. Sir Erik coba ceritakan kepada anak-anak. Kita kembali ke screen tadi. Nah, anak-anak, Sir Erik bisa melihat, ya, bisa melihat, mencoba merasakan apa yang sedang terjadi di otak Sir Erik sewaktu Sir Erik berkata-kata dalam bahasa Inggris. Sebenarnya Sir Erik membayangkan kalimat bahasa Indonesia yang akan dikatakan ya, terlebih dahulu. Ya, jadi terlebih dahulu Sir Erik membayangkan kalimat bahasa Indonesia yang akan dikatakan. Ya. Lalu yang kedua, memindahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, memindahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, ya, Sir Erik mengungkapkannya secara lisan atau dengan menggunakan mulut. Ya, jadi nomor satu, Sir Erik membayangkan kalimat bahasa Indonesia yang akan Sir Erik maksudkan untuk sampaikan. Ya, dibayangkan dulu. Lalu yang kedua, otak Sir Erik ini memindahkannya ke dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, otak Sir Erik ini menyuruh mulut Sir Erik untuk mengatakannya. Ya, kita kembali ke stop share. Jadi, for example, every time I speak in English, I will always think the Indonesian version first. Okay, so anything that I want to say, anything that I want to deliver in English, I will always think the Indonesian version first. Ya, anak-anak, kalau anak-anak melihat Sir Erik berkata-kata dalam bahasa Inggris tadi, Sir Erik tidak menulis, tidak membaca. Ya, Sir Erik membayangkannya di dalam kepala. Dan apa yang Sir Erik sampaikan tadi, itu bahasa Indonesianya terlebih dahulu yang Sir Erik pikirkan. Ya, jadi Sir Erik membayangkan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Ya, I will always think the Indonesian version first before I deliver the speech in English. Okay, so the first step, I will always imagine the Indonesian version first. I will always think the Indonesian version first. And then the second step is I can see my brain transforms, changes the Indonesian versions into the English versions. And the final step, I can see that my brain tells my mouth, tells my tongue to deliver the English version. Anak-anak paham tak? Ya, anak-anak, Sir Erik berkata-kata sepanjang itu tadi, sekali lagi tidak menulis, tidak membaca. Sir Erik membayangkannya di dalam kepala, ya. Dan Sir Erik membayangkan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. You can believe it, you may believe it, or you may not believe it, ya. Anak-anak boleh percaya, boleh tidak, tetapi itu yang Sir Erik bayangkan. Oke, Sir Erik membayangkan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dipindahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu otaknya menyuruh Sir Erik untuk mengatakannya. Oke, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, ya, very short, okay, very fast, very quick. Oke, in the blink of an eye, ya, sedang sekejap mata, cepat sekali. Mungkin anak-anak bertanya, loh, Sir Erik kok bisa secepat itu? Ya kan? Bagaimana caranya? Ya, tentunya ada caranya. Ya, Sir Erik mencoba untuk berbagi kepada anak-anak. Mungkin anak-anak belum begitu paham, tapi nggak apa-apa. Sir Erik ceritakan ya, rahasianya. Selama ini kalau Sir Erik berkata-kata dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Ya, bagaimana prosesnya. Nah, kita masuk ke layar tadi. Ya, itu tadi yang saya coba ceritakan, membayangkan bahasa Indonesianya dulu, ya, membayangkan kalimat yang akan dikatakan ya, dalam bahasa Indonesia. Mungkin lebih tepat seperti itu ya. Membayangkan kalimat yang akan dikatakan dalam bahasa Indonesia. Oke. Lalu yang kedua, memindahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, mengungkapkannya secara lisan, diucapkan.
Dan proses ini terjadi sangat cepat, ya. Tentunya jika kita sudah mahir, ya, sudah ahli, sudah mahir, pasti bisa. Proses ini terjadi sangat cepat, ya. Sebelum anak-anak selesai menulisnya, sebelum anak-anak mengetik di Google untuk cari terjemahannya, Sir Erik sudah selesai mengatakan sepanjang itu tadi, ya. Kok bisa? Ya, ada caranya, ya, kita lihat ya. Nah, anak-anak, ini Sir Erik bisa sampaikan kepada anak-anak. Jadi langkah otak ya, langkah otak memindahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam kalimat bahasa Inggris menjadi lebih mudah jika pertama-tama kita mengerti tata berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian setelah itu ya, kemudian mengerti tata berbahasa Inggris yang baik dan benar juga. Ya. Jadi dalam hal ini pertama-tama mengerti tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Setelahnya kita juga mengerti tata bahasa Inggris yang baik dan benar dulu. Ya, saya cerita lagi. Sir Erik lulus kuliah tahun 98 ya, anak-anak sudah tahu. Banyak Sir Erik menemukan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti tata bahasa Indonesia. Bahkan temuan Sir Erik yang terbaru beberapa waktu yang lalu, juga beberapa hari yang lalu, Sir Erik mengajar anak kelas 9 dan juga anak kelas 12. Sewaktu Sir Erik bertanya, coba berikan saya satu contoh kalimat aktif. Ini anak kelas 9 ya, bukan SD, tapi sudah SMP dan sudah SMA, mau lulus bahkan. Ternyata mereka tidak bisa memberikan contoh. Ya, kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Mereka nggak bisa kasih contoh. Ya. Dan kemudian setelah itu tanya lagi, lalu coba berikan saya satu contoh kalimat pasif. Saya tanya kepada kedua anak ini ya, di waktu yang berbeda. Dan jawabannya sama, mereka nggak ngerti. Membuat kalimat pasif dalam bahasa Indonesia seperti apa? Nggak bisa. Nah, itulah sebabnya, Nak. Kalau bahasa Indonesianya saja kita nggak paham, apalagi kita mau memahami bahasa Inggris, nggak mungkin ya. Bahasa sumbernya saja kita nggak bisa, bahasa Indonesianya saja kita nggak bisa. Apalagi mau belajar bahasa yang kita tuju, ya nggak bisa, ya, tambah sulit. Bahasa Indonesianya saja sudah kesulitan, untuk belajar bahasa asing pasti tambah sulit lagi ya kan. Wong bahasa pertamanya saja ya, yang diucapkan setiap hari saja dia tidak paham, apalagi mau mempelajari bahasa asing ya, tambah sulit. Nah, itulah sebabnya Sir Erik mencoba untuk menyelidiki hal ini ya kan. Lalu tiba-tiba Sir Erik ingat, oh iya, source language dan target language. Sir Erik tiba-tiba ingat itu. Makanya Sir Erik bagikan kepada anak-anak, ada anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 nanti, supaya anak-anak ngerti. Ya kan? Ada source language dan ada target language. Kalau bahasa sumbernya aja nggak ngerti, ya untuk ke bahasa Inggrisnya ya juga masih sulit. Ya, lebih sulit mungkin ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Kita masuk ke screen-nya lagi. Kita lihat. Nah, ini dia. Anak-anak, kalau anak-anak sudah melihat bagaimana Sir Erik mengajar, Sir Erik menggunakan warna merah, hijau, merah. Ya, merah untuk kata benda atau noun, hijau untuk verb, kata kerja. Anak-anak sudah mulai mengerti kata verb ya, kata kerja. Contohnya ini. Aku memakan nasi. Ya. Bukan nasi aku memakan, bukan memakan nasi aku, juga bukan nasi aku memakan. Yang betul adalah aku memakan nasi. Merah, hijau, merah. Ya, itu bahasa Indonesianya. Anak-anak pasti tahu bahasa Inggrisnya apa. I eat rice.
kemarin anak-anak sudah mengerti ya kata benda ini, rice. I eat rice. Sebelumnya kita membayangkan aku memakan nasi. Lalu kita tahu dipindahkan di sana menjadi I eat rice dan mulut mengatakan I eat rice. Ya. Kalau semisalnya anak-anak mengatakan nasi aku memakan, bahasa Inggrisnya jadi seperti apa? Rice I eat. jadi luput ya. Oke, itu dia. Merah, hijau, merah. Bahasa Indonesia juga sama susunannya. Merah, hijau, merah. I eat rice. Oke. Sekarang coba yang ini. Kamu meminum air. Bukan air kamu meminum. Bukan minum air kamu. Bukan kamu air meminum. Tetapi kamu meminum air. Merah, hijau, merah. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Ya, oke. Mau pakai gerakan ya. Oke. You drink water. Oke. Di dalam benak terbayang dulu, kamu meminum air. Lalu kita katakan bahasa Inggrisnya. You drink water. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya. Kami menonton YouTube. Bukan YouTube kami menonton. Bukan menonton YouTube kami. Bukan kami YouTube menonton. Tetapi kami menonton YouTube. Menonton. Ya, kami menonton YouTube. Ya, atau yang mengatakan YouTube juga ada ya. Oke, kami menonton YouTube. Anak-anak ada yang tahu? We watch YouTube. Ya, oke, itu dia bahasa Inggrisnya. Sama merah, hijau, merah. Ya, terbayang bahasa Indonesia-nya dulu. Kami menonton YouTube. Dipindahkan di sana. We watch YouTube. Dikatakan mulut mengatakan we watch YouTube. Lalu, oke, nah kalau menurut anak-anak dari rangkaian kata-kata di bawah ini, mana ya rangkaian kata yang bisa menjadi kalimat dengan susunan merah, hijau, merah adalah apakah menyanyi lagu saya, atau saya lagu menyanyi, atau lagu saya menyanyi, atau saya menyanyi lagu. Mana yang menurut anak-anak merah, hijau, merah? Kalau anak-anak memilih ini, pasti betul. Ya, jawabannya itu. Ya, saya merah menyanyi hijau sebagai kata kerja dan lagu merah sebagai kata benda. Ya, ingat-ingat tadi ya, merah, hijau, merah. Merah adalah kata bendanya, hijau adalah kata kerjanya. Ya, kalau yang ini, ya mana rangkaian kata yang bisa menjadi kalimat dengan susunan merah, hijau, merah? Ya, apakah mempelajari saya Inggris, atau saya Inggris mempelajari, atau mempelajari Inggris saya, atau saya mempelajari Inggris? Ada titiknya. Pilih yang mana? Kalau anak-anak memilih ini, ya, itu jawabannya. Saya merah, mempelajari hijau, itu adalah verb-nya atau kata kerjanya, dan Inggris adalah merah juga, karena itu adalah benda. Ya, nah itu dia nak, yang saya ingin perkenalkan kepada kalian. Mungkin anak-anak belum bisa terlalu paham, nggak apa-apa, ya tidak perlu khawatir. Ya, oke anak-anak, sekali lagi kalau anak-anak belum paham tidak apa-apa, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Kalau seandainya anak-anak belum paham dengan pengetahuan tadi, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang penting sudah speaking yang kemarin dulu ya, sudah 2 kali speaking kita ya. Itu yang penting sudah bisa bertutur kata dalam bahasa Inggris dulu. Itu nanti sedikit demi pengetahuan noun verb noun ini, merah hijau merah ini nanti ya sedikit demi sedikit anak-anak pasti akan bisa menangkap apa namanya ilmunya ya.
Oke, kita masuk ke screen lagi. Anak-anak, di minggu kemarin kita sudah mempelajari sesuatu ya. Kita balik ke depan, ke belakang dulu. Ya, oke. Nah, itu dia tuh. Susunan bahasa Indonesianya sama seperti susunan bahasa Inggrisnya ya. Merah, hijau, merah. Bahasa Indonesianya merah, hijau, merah. Bahasa Inggrisnya pun juga sama, merah, hijau, merah. Ya, dibayangkan dulu kita memakan nasi dan kita bisa mengatakan we eat rice. Ya, Anda bisa mencoba menghafalkan ini we eat rice. Ya, berikutnya, ya kita meminum air. Bahasa Inggrisnya we drink water. Berikutnya, ketika kita ingin mengatakan kita bermain bola, maka kita mengatakan we play ball. Saya ulang. Jika kita ingin mengatakan kita bermain bola dalam bahasa Inggris, maka kita akan mengatakan we play ball. Oke. Lalu, jika kita ingin mengatakan kita menonton YouTube dalam bahasa Inggris, maka kita bisa mengatakan we watch YouTube. We watch YouTube. Sebelumnya, kita membayangkan dulu kalimat kita menonton atau kami menonton YouTube. We watch YouTube. Merah, hijau, merah. Sama ya. Berikutnya, ketika kita ingin mengatakan kita mencuci tangan dalam bahasa Inggris, maka kita bisa mengatakan we wash hands. Ya, betul ya, Mbak ya. Sebelumnya terpikirkan dulu, kita mencuci tangan. Lalu bahasa Inggris kita pindahkan ke dalam bahasa Inggris, kita mengatakan we wash hands. Berikutnya, kita bayangkan dulu, kita menyukai susu. Oke, dibayangkan ke dalam bahasa Indonesia, kita pindahkan ke dalam bahasa Inggris, we like milk. We like milk. Sebelumnya kita pikirkan bahasa Indonesia, kita menyukai susu. Ya. Berikutnya, di dalam benak kita ingin mengatakan kita menyanyi lagu dalam bahasa Inggris. Maka kita mengatakan we sing song. Oke, sebelumnya kita pikirkan bahasa Indonesianya, kami atau kita menyanyi lagu. Kita akan mengatakan bahasa Inggrisnya we sing song. Berikutnya, di dalam benak kita ingin mengatakan kita atau kami belajar Inggris. Di benak kita langsung terpikirkan, we study English. Kalau mulut mengatakan, we study English. Enak ya? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya sejajar. Ya, merah-merah, hijau-hijau, merah-merah. Ya, kalau anak-anak perhatikan, dari awal, ya, merah-merah, ya, hijau-hijau, merah-merah. Kita menjadi we, memakan menjadi eat, nasi menjadi rice. Kita menjadi we, meminum menjadi drink, air menjadi water. Kita bermain bola, kita menjadi we, bermain menjadi play, bola menjadi ball. Kita menonton YouTube, kita menjadi we, menonton menjadi watch, YouTube tetap YouTube. Itu sudah bahasa Inggris soalnya. Kita mencuci tangan, kita menjadi we, mencuci menjadi wash, tangan menjadi hands. Ya. Lalu kita menyukai susu, kita menjadi we, menyukai menjadi like, susu menjadi milk. Lalu kita menyanyi lagu, kita menjadi we, menyanyi menjadi sing, lagu menjadi song. Lalu yang terakhir, kita belajar Inggris, kita menjadi we, belajar menjadi study, Inggris menjadi English. Oke, nak? Ya, oke. Ya, itu tadi yang saya ingin sampaikan. Ya, ini. Source language dan target language, bahasa asal dan bahasa tujuan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Source language adalah bahasa asal atau bahasa sumber, dan bahasa asal dan bahasa sumber kita adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pertama kita, bahasa persatuan kita. Dan target language atau bahasa tujuan atau bahasa yang kita tuju untuk dipelajari di luar bahasa Indonesia, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Jadi kita belajarnya
dua sisi ya, belajar bahasa Indonesia juga, belajar bahasa Inggris juga. Ya, oke. Apalagi yang sudah siapkan? Oh, habis. Ya, sudah selesai. Ya. I hope you enjoyed the class. I will see you soon. Ya. Oke, I think that is all for today. Ya, sebelum Saudara mengatakan I think that is all for today di dalam benak Saudara sudah membayangkan. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Ya, Saudara membayangkan itu dulu. Lalu Saudara mengatakan I think that is all for today. Ya, oke, thank you for your attention. Ya, oke. Sebelumnya saya membayangkan, terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Nah, anak-anak, jadi ke depannya kita akan sekali lagi kita akan belajar dua sisi, bahasa Indonesia juga, bahasa Inggrisnya juga, ya supaya anak-anak bisa sejajar belajarnya, paham bahasa Indonesianya, paham bahasa Inggrisnya. Oke, karena kalau apa nak dibalik bahasa Inggrisnya diarahkan ke bahasa Indonesia, ya prosesnya sama dari target language balik ke source language, ya nanti akan terjadi seperti itu. Tapi sekarang dari source language menuju ke target language sebenarnya akan dua sisi, ya nanti akan bersama-sama, ya anak-anak tahu bahasa Indonesianya, anak-anak tahu bahasa Inggrisnya, juga anak-anak tahu bahasa Indonesianya, anak-anak tahu bahasa Indonesianya, dan anak-anak tahu bahasa Inggrisnya, ya plot jadinya, ya oke. Ya, terima kasih anak-anak sekalian buat kesempatan belajar pada hari ini. Anak-anak, walaupun tidak ada tugas, ya, tetapi saya harap semuanya hadir. Ya, ini masih pelajaran ya, cuma tidak di kelas. Ya, jadi tetap menghadiri pelajaran Sir Erik, dan Sir Erik harap anak-anak bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Jika toh belum paham, tidak apa-apa. Ya, jangan khawatir, waktunya masih panjang. Tetapi Sir Erik harus perkenalkan semenjak sekarang. Itulah sebabnya tadi Sir Erik mengatakan memperkenalkan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu, para eyang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar menonton bersama video pembelajaran bahasa Inggris jarak jauh ini. Sekiranya berkesan, sekiranya banyak ilmu yang ditimba, dan senang sekali kalau Sir Erik bisa berbagi ilmu dengan anak-anak. Oke, terima kasih, Sir Erik pamit. I will see you soon. Okay, bye-bye. God bless you all. Thank you.